ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل عليه ومامة تظله. Kemudian si pendeta ini kembali ke rumahnya membuatkan makanan untuk rombongan orang Quraisy ini. Setelah si pendeta ini mendatangi rombongan kami dengan membawa makanan, sedangkan si pendeta ini sedang menggembala onta. Lalu pendeta Maha bilang, kirimkan makanan ini ke Nabi Muhammad itu. Kemudian Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah datang dipayungi oleh mendung. Mendung memayungi Muhammad dari atas. Falamma dana minal qaumi wajadahum qad sabaquhu ilaihi fi fai'i syajaratin. Setelah Nabi Muhammad itu dekat dengan rombongan, ternyata Nabi Muhammad dapatkan rombongan itu lebih dulu berteduh di bawah pohon. Falamma jalasa ma lafai'u syajarati alaihi. Ketika Rasulullah duduk di bawah pohon itu, maka bayang-bayang pohon itu pindah menaungi Nabi Muhammad. Faqala unduru ila fai'i syajarati mala alaihi. Kata si pendeta, coba kalian lihat ini naungan pohon itu bisa bergeser, pindah kepada Nabi Muhammad. Faqala unshidukumullah ta'ala ayyukum waliyuhu. Qalu Abu Thalibin. Kemudian kata si pendeta, saya mohon dengan nama Allah, siapa walinya Muhammad ini? Mereka menjawab, ini Abu Thalib, ini walinya Muhammad. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Thalibin. Lalu wanti-wanti si pendeta ini meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan Muhammad itu. Sehingga oleh Abu Thalib dipulangkan. Wa ba'atsa mahu Abu Bakrin Bilalan. Kemudian Abu Bakar menyuruh Bilal untuk menyertai Nabi Muhammad, kepulangan Nabi Muhammad. Wa zawadahu rahibu minal ka'ki wa zaiti, rawahu Tirmidzi. Kemudian si pendeta memberi bekal kue ka'ak dan minyak zait. Itu riwayat Tirmidzi. Hadits sadisu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla ibda'atsa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam li idkhali rijalin al-jannata wa dakhala al-kanisata fa idza yahudu wa yahudiyun yaqra'u alaihimut taurata. Hadis ke-6 bersumber dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan beberapa orang ke surga. Itu misinya menyelamatkan manusia. Kemudian Nabi pernah masuk ke sinagog, ya, ke masjidnya orang Yahudi, sinagog namanya. Ternyata di sinagog itu ada orang-orang Yahudi dan ada satu orang Yahudi membacakan Taurat kepada orang-orang Yahudi itu. Falamma atau ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaku wa fi nahiyatiha rajulun maridun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima amsaktum. Setelah mereka mengaji kitab Taurat itu sampai pada bab tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, maka mereka berhenti, tidak melanjutkan, tidak dibacakan isi Taurat yang menerangkan Nabi Muhammad itu. Kemudian di sebelah sinagog itu ada orang yang sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, kenapa kalian berhenti? Kenapa tidak kamu lanjutkan baca kitab Taurat? Qala al-maridu innahum atau ala sifatin nabiyyin fa amsaku.
ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك صفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات. Si orang sakit ini bilang mereka orang Yahudi itu di pertengahan baca kitab Taurat itu sampai pada bab tentang ciri khas seorang nabi. Maka mereka berhenti karena mereka iri pada nabi ini. Kemudian ternyata orang yang sakit ini merangkak dan ambil kitab Taurat dari kiai Yahudi itu. Kemudian si orang sakit ini dibacakan isi kitab Taurat itu sampai pada bab tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan umat Muhammad. Kata si orang sakit ini di ayat ini, di surat ini sifat engkau dan sifat umatmu, wahai Muhammad. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Seketika itu langsung si orang sakit ini mati setelah bersyahadat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi zammilu akhakum, rawahul Imam Ahmad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba ditutup dengan kain ini sudah mati saudara kalian ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-hadits sabi'un Abi Sakhrin al-Ghaili an rajulain min al-Arabi qala jalabtu jalubatan fil Madinati fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketujuh adalah bersumber dari sahabat Abu Sakhar al-Ghaili, bersumber dari seorang laki-laki dari orang Arab pedalaman. Kata orang laki-laki ini, saya pernah menggiring onta di Madinah di waktu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma farautu min bai'ati qultu la'atiyanna hadzal rajula fala asma'anna minhu. Setelah saya selesai membaiat Nabi, saya bilang di dalam hati saya harus datangi laki-laki ini yang nama Muhammad itu, dan saya harus mendengarkan ceramah-ceramah Muhammad itu. Qala fatalaqani baina Abi Bakrin wa Umar yamshuna fatabi'tuhum fi aghafaihim hatta atau ala rajulain min al-yahudi nashirit Taurati yaqra'uha ala ibnin lahu fil mauti ka ahsanil fityani wa ajmali. Kemudian kata laki-laki ini, kemudian Nabi Muhammad menyambut kedatangan saya bersama Abu Bakar dan Umar berjalan kaki. Mereka rombongan berjalan kaki, saya ikuti mereka dari belakang, sehingga pada akhirnya rombongan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar itu mendatangi seorang laki-laki dari orang Yahudi yang sedang membuka kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu dia bacakan kepada anak laki-laki yang sedang detik-detik kematian, menghadapi kematian. Ternyata anak ini anak paling ganteng, paling elok, paling tampan. Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unshiduka billadzi anzala at-Taurata hal tajidu fi kitabika hadza sifati wa makhraji. Kemudian Rasulullah SAW berkata pada orang Yahudi ini, saya mohon Anda dengan nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat, apakah engkau dapatkan di kitab Taurat kamu ini tentang ciri khas saya, sifat-sifat saya, dan keluarnya saya, tempat keluarnya saya kemana? Faqala bi ra'sihi hakadza la. Lalu si orang Yahudi ini memperlakukan kepalanya dengan begini, artinya menggeleng-gelengkan kepala. Jadi bahasa Arab itu tidak ada. Bahasa Arabnya menggeleng-gelengkan kepala, mengangguk-angguk, itu tidak ada. Ya ini faqala bi ra'sihi hakadza la itu. Faqala ibnuhu walladzi anzala at-Taurata
inna lanajidu fi kitabina sifataka wa mukhrijaka atau makhrajaka wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima si anak ini anak yang mau mati ini, langsung dia bilang, demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat, sesungguhnya kami dapatkan di kitab kami, kitab Taurat ini tentang ciri khas sifat-sifat engkau Muhammad, dan orang yang mengusir engkau atau tempat engkau keluar kemana itu ada di kitab kami. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Faqala sallallahu aqimul yahuda an akhikum hatta tawalla kafnahu wa dafnahu wa salat alaihi. Rawahu Imam Ahmad. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, suruh pergi. Berdirikan itu suruh pergi ini orang Yahudi yang nutupi isi Taurat itu dari saudaranya yang mati ini. Kemudian Rasulullah yang ngurus pengkafanannya, penguburannya, mensolatkan orang itu Rasulullah yang ngurusi, karena dia mati dalam keadaan muslim, sudah bersyahadat. Hadis riwayat Imam Ahmad.